ada sosok wanita terbang, bukan karung. Jelas itu Mas? Jelas, iya, itu ada di HP teman saya. Oh. Cuman teman saya waktu itu antara takut dan enggak, dia langsung hapus. Oh, Dia langsung sempat dihapus. ngeliatin ke kita bertiga. Ah. Mas, ini tadi bukan karung yang kamu bilang karung. Ini apa? Mbak-mbak. Bapak Kunti Iya, lah ya. ya Mbak Kunti atau apa Kalau, istilahnya iya ya. iya kalau orang biasa manggil. Nah, di situ sebenarnya saya eh, sudah ada firasat yang kurang enak lah ya. enak, iya. Sobat Rencang Kelana semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Badai dan tim Rencang Kelana menyambangi rumah dari Mas Panto ya. Apa kabar Mas Panto? Alhamdulillah. Syukurlah. Mas Panto ini adalah seorang pegiat alam, khususnya pendaki gunung yang cukup senior ya Mas Panto ya. Mas Panto ini selain aktif di masih aktif Mas ya di pendakian gunung. Insya Allah Mas. Masih aktif di kegiatan pendakian dan outdoor activity, bisa dikatakan demikian. Juga di rumahnya ini membuka toko alat outdoor dan sewa alat camping. Jadi teman-teman bisa melihat background kita. Di sini ada banyak alat camping, tenda, tas, dan sepatu dan segala macam. Jadi kalau teman-teman besok mau mendaki atau mau camping untuk Magelang Mumia ataupun Magelang Selatan lah ini pada khususnya, bisa banget mampir ke Yasa Adventure. Kalau boleh tahu nih Yasa Adventure nih apa Mas? Kok dari penamaan Yasa Adventure ini dari mana Mas? Jadi sebenarnya sedikit filosofi dari Yasa ya. Hah? Yasa itu dulunya berdiri dari 4 orang sebenarnya. Dari 4 orang. Ya, dari 4 orang. Dulu kita awal mula berdiri itu di Semarang. Oh di Semarang dulu? Iya, di Semarang. Di Semarang. Setelah berjalan 1,5 tahun, karena itu tahun berapa Mas mulainya? 2014. Sudah cukup lama loh ternyata ya. Iya. Sudah hampir 11 tahun berarti. Iya. Ya kan sudah hampir 11 tahun. Setelah berjalan 1,5 tahun karena kesibukan kerja masing-masing dan kita kerjanya juga di luar kota, akhirnya tidak bisa menjalankan persewaan waktu itu. Akhirnya saya usul dengan teman-teman, daripada alatnya rusak nganggur, jadi dulu alat kita bagi rata. Oh gitu. Ya, tapi saya juga menawarkan ke teman-teman yang mau buka lagi siapa, saya persilahkan gitu. Karena dari ketiga teman saya nggak ada yang mau buka, akhirnya saya meminta izin ke mereka buat buka di Magelang, karena waktu itu saya kerjanya di Magelang. Oh gitu. Ya, di Magelang. Itulah awal mula saya membuka di Magelang. Dan terus untuk arti dari Yasa sendiri itu sebenarnya ada beberapa arti. Kalau dari segi plesetannya itu Yasa itu dari yakin safety. Yakin safety. Ya, yakin. Baru tahu saya malam ini Mas. Yakin safety atau selamat. Iya iya. Itu filosofi dari bahasa Indonesia atau filosofi plesetannya. Tapi untuk arti sebenarnya Yasa itu anak laki-laki. Oh anak laki-laki. Ya, karena kita dulu anak laki semua ya. Anak laki-laki. Laki-laki. Mungkin berjalan waktu kita juga ada sisi sempat vakum karena kerjaan tidak bisa ditinggal. Tapi setelah dipikir lagi, kita sudah dari awal berdiri itu penuh perjuangan. Akhirnya kita khususnya saya mencoba bangkit lagi. Eman ya berarti ya bahasa Jawanya eman ya. Karena sudah banyak pelanggan, akhirnya kita yang dulunya ini jadi sampingan kerja, sekarang yang kerjaan utama saya dulu saya tinggalkan,
yang ini jadi kerjaan utama saya. Sekarang malah jadinya lebih utama ya Mas Ya. ya. Jadi utama lah ya intinya. Menarik ini, maksudnya biasa, yakin safety, yakin selamat. Ya, Iya kan Mas ya. Oke, buat teman-teman nanti yang mau berkegiatan di outdoor, bisa banget nanti mampir ke Yasa Adventure, nanti alamatnya dan nomor WA-nya nanti kita cantumkan. Oke Mas, gini Mas, jenengan selama pendakian atau melakukan aktivitas pendakian itu pernah punya cerita yang berkesan nggak Mas? Tentang entah itu kegiatannya, entah itu suasananya, atau apapun itu Mas. Ada nggak Mas? Ya, dari sejauh saya berkecimpung di dunia penggiat alam, ya tentunya ada hal seperti itu. Tentunya ada kisah-kisah yang menurut saya itu bisa jadi pelajaran hidup buat saya ataupun orang lain, dan juga terkhusus untuk saya sendiri untuk kedepannya biar lebih hati-hati ataupun lebih lebih mempersiapkannya dengan matang. Salah satunya waktu saya mau melakukan pendakian ke Gunung Andong. Oke, saya potong dulu maaf Mas. Bentar. Pertama kali jenengan mendaki itu tahun berapa Mas? Awal mula mendaki itu, kalau mendaki gunung ya, itu tahun 2011-12. 2011-an ya? Ya. Tuh, kalau sebelumnya, sebelum mendaki gunung, saya sudah sering ikut jelajah-jelajah alam. Entah ke hutan, karena dulu juga sempat jadi anggota aktif di kepramukaan waktu pramuka ya, dulu waktu sekolah. SMA sekolah. Dan itu karena di daerah saya di Purwodadi Grobogan itu waktu zaman itu tuh orang yang naik gunung itu masih awam dan masih mungkin jarang ya Mas? Ya, masih sangat jarang. Kebanyakan itu yang naik gunung itu orang-orang yang merantau di luar kota dan rata-rata yang kuliah di kota. Makanya kegiatan mendaki gunung itu masih terdengar awam dan sangat jarang dilakukan di daerah saya. Jadi karena dulu saya sering menjelajah di alam waktu masih sekolah di pramuka itu membuat daya tarik saya ketika saya beranjak mulai ke merantau di kota itu semakin kuat untuk saya pengen tahu alam yang lebih luas. Pertama kali di gunung mana Mas? Pertama kali dulu di Gunung Ungaran. Oh, Ungaran. Ya, karena yang paling dekat dengan Semarang Ungaran. Kayaknya kalau dulu masih lewat Mawar Mas. Ya, betul. Atau udah ada Perantunan. Kalau sekarang kan yang lebih terkenal saat ini ya mungkin Perantunan Mas. Ya. Kalau dulu mungkin Mawar atau lewat mana lagi malah enggak? Dulu pertama kali naik itu saya lewat Medini. Oh, Medini. Ya, Medini yang lebih lama lagi itu. Tua itu lebih lama lagi. Jadi terus Mawar juga pernah, tapi lebih seringnya memang Mawar itu tak pakai untuk akses turun. Ya, lebih seringnya lintas naik lewat Medini. Ya, lintas. Karena waktu itu kan belum ada larangan, masih bebas untuk orang itu naik lintas. Dan juga kalau naik dari Medini itu kan lebih dekat aksesnya, karena Boja ke Semarang itu kan lebih dekat. Oh iya. Kalau dari segi peralatan Mas waktu itu sudah selengkap sekarang atau waktu itu jenengan ingat alat apa sing dibawa waktu itu? Kayaknya sih mungkin nggak selengkap sekarang kayaknya sih. Kalau untuk dari segi alat yang jelas sangat minim ya Mas ya. Sangat minim karena pada waktu itu untuk persewaan alat camping pun masih sangat jarang. Terlebih kita waktu itu masih menerapkan low budget. Mungkin sampai sekarang pun masih. Iya, betul.
Cuman pada waktu itu kita nggak habis akal, Mas. Nah, kita sama teman-teman itu meskipun dengan alat yang seadanya, kita belajar mencari ilmu dulu. Berarti itu basicnya dulu satu sekolahan, satu kepramukaan atau teman main mas? Bukan, Waktu itu. ya teman-teman kuliah. Oh teman-teman sudah kuliah Ya, waktu itu. teman kuliah. Teman kuliah. Dulu masih minim alat, jadi istilah SB itu kalau zaman dulu itu sarung bapak, Mas. Bukan sleeping bag, tapi sarung bapak. Kalau sekarang sarung bag mas. Iya, sarung bag atau bag kalau sekarang ya. Kalau dulu itu Sarung bapak. Oh iya iya. Nah, Berarti benar-benar bawa sarung, berarti belum bawa SB yang sekarang belum? belum, Ya? belum. Dulu pertama itu kita pakai sarung, cuman kita belajar dengan yang lebih senior itu kita harus bawa trash bag atau plastik sampah. Itu untuk lapisan luar biar angin itu sama hujan tidak masuk. Tidak masuk, oh ya. Jadi waktu tidur ya berisik. Ya, kesek-kesek gitu ya. Bergerak sidik, ya, muni betul. gitu ya, kan. itu jadi musik tersendiri itu waktu itu. Ah. Pada waktu itu memang masih benar-benar awam, bahkan yang namanya bunga Edelweiss pun kita belum tahu. Karena akses untuk kita mencari informasi masih lumayan minim waktu ya, itu. Tidak seenak semudah sekarang. Dan tas yang kita pakai pun masih pakai ransel atau tas tentara waktu itu. Wah, oh mas, tas tentara pada waktu itu sudah sangat keren mas. Iya. Dewi wis nggowo tas tentara sing ijo wae. Wah, iki wis pendaki ya gitu mas. Ya, itu sudah sangat keren ya kalau waktu itu. Untuk apa namanya kompor dan alat masaknya apa itu? Kalau waktu itu kita masih menggunakan spiritus. Oh berarti sebelum parafin ya? Iya, spiritus kita menggunakan. Terus setelah itu mulai ada parafin, kita pakai parafin yang lebih waktu itu lebih gengsi sedikit lah, lebih ini. Gitu, ikilah ya mas ya. Bahkan dulu itu kita sempat sama teman-teman itu sampai ada arisan buat beli alat. Menarik nih. Arisan untuk beli alat. Iya. Kita dengan teman-teman ibarat kata satu grup lah ya. Satu grup kita. Kita itu setiap waktu atau seminggu sekali kita iuran. Setelah cukup untuk alat yang dibeli apa, nah kita kocok arisannya. Yang muncul siapa nama di situ. Nah, terus dia mau beli alat apa. Oh, jadi sistem arisannya nanti sing beli gantian. Ya, bukan ngumpulkan uang dulu. Ya, jadi uangnya tetap dikumpulin dulu. Ketika dirasa uangnya sudah cukup untuk membeli salah satu alat, arisan mulai dikocok. Kocok pertama itu kan keluar orang. Terus dia pengen beli alat apa. Oh, orang itu menentukan alatnya apa. Oh, iya. Setelah itu kita ngumpulin lagi, dirasa cukup dengan nominal yang kita sepakati di awal, terus kita kocok lagi. Wah, tapi gini menarik mas. Maksudnya pada zaman itu, maksudnya pemikiran teman-teman dalam satu grup, satu kelompok untuk mengadakan arisan untuk beli alat itu cukup menarik mas. Mungkin zaman sekarang kayaknya sih saya malah nggak mendengar itu mas. Iya. Itu sebenarnya akal-akalan kita karena gimana caranya kita bisa tetap naik gunung dengan kita sebagai anak-anak rantau, tapi kita pengen punya alat. Oh, saya paham gini benang merahnya. Jadi dari itu jenengan sampai sekarang yuk akhirnya mendirikan ataupun membuka sebuah toko alat camping dan outdoor mungkin itu ya dari situ ya mungkin ya itu salah satu cikal bakalnya. Makanya. Karena memang waktu itu kita lebih sering minjem ke teman-teman. Pada menyewa karena memang meminimalisir anggaran. Kalau lampu kayaknya dulu yang kayak gini versi lama apa dipakai mas? Apa namanya ini? Lentera ya dulu ya? Iya lentera. Bahkan pernah pakai
yang isinya minyak tanah. Minyak tanah kan, Atau dulu itu istilahnya lampu badai. Iya, kalau sekarang enggak teman-teman, sekarang lampu barunya pakai cas sekarang. Ya lebih modern lah sekarang. Ada pengalaman lucu Mas soal lampu tenda ini. Oh iya, apa itu Mas? Jadi teman saya itu kan pakai lampu badai yang masih pakai minyak tanah waktu itu. Itu kalau mau di packing kan harusnya minyak tanahnya dikeluarin ditaruh botol lagi. Takut ini biar nggak tumpah. Nggak tumpah. Nah, dia itu kelupaan. Kelupaan dan saya yang making di carrier saya waktu itu. Kelupaan apa ngeluarin minyak tanahnya. Langsung di packing di carrier yang saya pakai. Dan itu tumpah di dalam. Akhirnya satu carrier itu bau minyak tanah itu. Padahal logistik saya yang bawa. Berarti campur logistik Mas? Iya, campur logistik. Ya meskipun waktu itu kita plastiki sendiri-sendiri ya. Baju kita plastik, terus logistik dan alat-alat kita plastikin lagi. Di samping di luarnya ada trash bag. Tapi karena kena tumpahan minyak tanah kan otomatis tetap bau. Tetap bau, iya. Plastiki. Ya nggak mau rasanya tetap nikmat Mas, karena nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, dan di gunung pula. Tapi ketika waktu itu jenengan awal-awal naik gunung di Ungaran itu, kira-kira apa yang membuat kita apa gini maksudnya, yang terberat ketika awal-awal naik gunung yang merasa kita berat itu apa Mas? Kalau zaman itu? Sebenarnya yang bikin berat tidaknya itu menurut saya pribadi dari tim Mas. Tim? Iya, daripada sekedar medan atau jalurnya. Paham. Pertama kali kita naik gunung kita langsung dihantam badai waktu itu. Dihantam saya teman-teman. Iya. Cuman karena tim yang solid dan kompak, nah itu bisa saling menguatkan di situ. Iya. Jadi sebenarnya dengan alat yang mungkin waktu itu masih seadanya dan apa namanya, termasuk ya mungkin logistik juga tidak se baik sekarang, seenak sekarang gitu kan, tapi dengan tim yang solid itu banyak sekali membantu ya Mas. Jadi sekarang sebisa mungkin karena saya sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu, saya berusaha untuk mengedukasi teman-teman yang baru mulai di dunia pendakian gitu. Caranya gimana Mas? Iya, karena saya kebetulan juga di sini menyewakan ya, jadi kan saya otomatis selalu bersinggungan dengan teman-teman pendaki. Betul. Nah di situ ilmu yang saya dapat, yang saya ketahui, saya coba tularkan ke mereka. Oh ya, jadi ketika mungkin ini ya bukan mengecilkan pendaki-pendaki baru, bukan ya kan, tapi maksudnya mungkin kita bisa bagi pengalaman sama mereka ketika mereka datang ke tempat jenengan ini menyewa, jenengan sambil ngobrol, sambil bicara, sambil edukasi tipis-tipis gitu ya. Betul. Karena menurut saya pun tidak ada yang namanya senior ataupun junior dalam dunia pendakian. Sesering apapun kita naik gunung, kalau kita mengabaikan keselamatan dan safety prosedur juga kita bisa kena dampaknya. Betul. Wah ini teman-teman sekilas pengalaman pendakian Mas Panto pada waktu awal beliau naik gunung ini, keren banget. Yang membuat saya salut dan tertarik adalah ketika teman-teman pengen naik gunung dan tidak punya alat, tapi kemudian mereka arisan itu. Wah, itu menarik itu. Kembali lagi Mas ke tadi yang pengalaman jenengan waktu ke Andong, tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2016-an. 2016? Iya. Oh iya. Bagaimana Mas ceritanya itu? Jadi pada waktu itu ada salah satu teman saya yang... Ini mohon maaf, lewat mana Mas? Waktu itu masih jalur pendem yang lama sebelum ada gapura. Pendem atau bugi itu dulu istilahnya, karena belum kejelasan masalah jalurnya dulu. Dulu waktu awal saya taunya itu jalur bugi. Tapi sekarang kan terkenalnya pendem. Sebelum ada gapura. Berarti sebelum, jadi kalau yang sekarang yang setahu saya itu kan mungkin yang agak rame ya teman-teman ya, mungkin
pendem sama sawit Sawit, ya. ya. Berarti itu ya pas lewat pendem ya. Betul. Lewat Ya, pendem ya. betul. Oke Mas, lanjut. Jadi bermula pada waktu itu teman saya yang kerja di kapal pesiar itu dia telepon saya minta ditemenin untuk berwisata yang beda, dalam artian karena dia terbiasa berkeliling di negara Eropa atau manapun, jadi dia bosen pengen coba sensasi yang lainnya gitu. Dan kebanyakan dia di laut Mas ya? Iya, kebanyakan di laut. Iya. Dan di perkotaan, di mall dan lain-lain seperti itu. Nah, waktu itu karena waktu yang dia sampaikan ke saya itu terbatas, 2 hari lagi dia itu mau berlayar lagi. Jadi saya putuskan tak ajakin ke Andong yang bisa dijangkau, dan untuk pemula pun, untuk orang yang baru pertama kali naik gunung masih aman lah ya, Mas, masih aman dan masih cukup apa ya, ya intinya masih aman. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya dia pengennya ngajakin ke Merbabu. Tapi karena waktunya dia terlalu mepet, saya takut kasihan dia kecapean. Nah, jadi saya ajakin ke Andong. Dari mana Mas? Ya, jadi waktu itu saya disuruh jemput temanku itu di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, di Semarang. Itu habis maghrib saya baru berangkat dari Semarang ke Magelang. Jenengan dari mana dulu berangkat itu Mas? Magelang dari Semarang ke Magelang itu ke kontrakan saya dulu. Ya. Karena waktu itu pikir saya, karena kita cuma berdua rasanya mungkin kurang asik, bukan takut sih, kalau kehabisan bahan obrolan kalau cuma 2 orang kan nanti terkesannya iya. Akhirnya saya ngajakin teman saya yang satu kontrakan, itu Mas Bayu dari Flores waktu itu. Jadi Mas Bayu ini juga dia pertama kali. Berarti dua-duanya belum pernah mendaki gunung ya? Pertama kali. Dan awalnya Mas Bayu menolak karena dia belum dapat jatah kiriman waktu itu, karena dia masih status mahasiswa. Ya, yaudah Mas, tak bayari aku baik gitu, tak bayari saya aja. Nah, udah, intinya kamu tinggal berangkat bawa badan yang sehat sama pakaian ganti. Terus kita setelah packing, kita berangkat dari kontrakan saya itu ke base camp Andong. Itu kita berangkat setengah 10 malam. Udah malam ya, dari 10 malam kita dari Mertoyudan kita berangkat. Mungkin ada sekitar jaraknya setengah jaman lebih Mas ya? Dari kontrakan. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya. 45 sampai 1 jam. Iya. Sampai 1 jam. Jadi waktu di perjalanan sebenarnya kita juga sudah mengalami hal yang lumayan tidak bisa dinalar. Apa itu Mas? Jadi waktu itu kita sampai di daerah Pakis, itu kan kabut turun kita motoran 2 orang. Pakis itu ini kan Mas ya, maksudnya daerah yang sudah masuk dalam mungkin pegunungan. Iya, jadi sudah daerah pegunungan. Jadi waktu di jalan daerah Pakis itu teman saya kan yang pelayaran saya bonceng, dan yang satunya pakai motor sendiri. Berarti 2 motor waktu itu? Ya, 2 motor. Waktu itu kita pas tanjakan, teman saya itu pengen mengabadikan momennya, pengen memvideo dan memfoto selama perjalanan gitu, untuk dia dokumentasinya dia gitu. Nah di situ waktu itu dia gini Mas, HP-nya itu error seketika ya, mungkin kalau saya nalarnya karena mungkin kena embun kabut itu. Nah, dan di waktu yang sama itu di kanan jalan di tanjakan itu saya melihat, kalau saya waktu itu mikirnya itu dia karung bekas petani
Pupuk. mupuk. Ah, Iya, ya, itu kan oh, warnanya kayaknya pupuk. putih. Kalau orang desa habis mupuk itu kan biasanya ditaruh di pohon yang patah. Nah, itu biar kena hujan, biar bau pupuknya itu kan hilang. Hilang. Iya, iya, iya. Nah, di situ saya mikirnya lihatnya cuman karung. Nah, teman saya juga bilang, "Mas, ini kamera saya kok jadi error ya HP saya." Gitu. Yaudah, ini Maksudnya aja. errornya itu macet atau mati, Mas? Dia bisa ngerekam cuman nggak bisa di stop. Nggak bisa Oh, di stop. iya, iya, iya. Nah, pikir layarnya yang inilah ya, Iya, karena mungkin tadi. kena kabut tadi. Nah, setelah kita belum mikir aneh apa-apa waktu Iya. di situ. Kita lanjut perjalanan, terus sampai di Kecamatan Ngablak sebelum di base camp. Itu setelah pasar itu ya? Ya, di Setelah dekat pasar Ngablak itu kita mampir di minimarket karena waktu itu kita belum beli logistik. Kita beli logistik. Nah, sambil beli teman saya itu tadi coba ngecek HP-nya tadi. Ternyata setelah dicek yang saya anggap karung warna putih di pohon tadi itu ternyata ada sosok wanita terbang, bukan karung. Jelas itu, Mas? Jelas, iya, itu ada di HP teman saya. Oh. Cuman teman saya waktu itu antara takut dan enggak, dia langsung hapus. Dia sempat ngeliatin ke kita bertiga. Mas, ini tadi bukan karung yang kamu bilang karung. Ini apa? Mbak Kunti lah ya. Ya Mbak Kunti atau apa istilahnya ya. Iya, iya, kalau orang biasa memanggil. Nah, di situ sebenarnya saya sudah ada firasat yang kurang enak. Iya. Saya coba menawarkan ke teman. Mas, saya potong sebentar. Oke. Itu pas memvideo itu sebenarnya 3 orang itu melihatnya bukan itu dulu, bukan sosok itu, bukan. Kita nggak sadar karena ya? kita sambil jalan. Saya sambil nyetir sambil jalan ya. Saya ngiranya itu karung. Karung yang karena memang dekat dengan jalan kan. Ya, makanya dekat dengan jalan raya. Iya. Nah, setelah kita bertiga itu melihat itu di layar HP teman saya pun sebenarnya sempat sempat ragu-ragu. Sempat ragu-ragu yang teman saya yang satu kontrakan. Cuman yang teman saya orang pelayaran itu dia kekeh. Nah, di situ sebenarnya saya sudah ngasih opsi ke mereka. Gimana kalau kita naiknya besok pagi aja? Itu sudah sampai base camp atau belum, Mas? Belum, masih di minimarket ya, karena saya sudah ada feeling kurang enak di situ. Saya menawarkan ke mereka berdua, gimana kalau kita tidur base camp dulu, besok pagi kita baru naik. Nah, teman saya yang orang pelayaran ini, dia kekeh tetap pengen naik malam itu karena dia pengen dapat sunrise. Karena sebelumnya setelah saya tawari saya iming-imingin naik andong, dia kan sempat browsing juga. Ternyata view-nya bagus gitu. Nah, di situ oke, ya udah kita lanjut perjalanan. Nggak lama kita sampai di base camp. Cuman waktu itu kita tidak langsung ke loket pendakian, kita langsung menuju ke rumah Umi dulu. Sebutannya Umi gitu. Tapi waktu itu sudah ada base camp resmi belum, Mas, waktu itu? Atau hanya sekedar rumah penduduk yang buat singgah aja? Ya, kalau waktu itu sebenarnya masih rumah warga ya. Masih rumah warga yang dipakai untuk singgah dan istirahat para pendaki. Namun juga waktu itu sudah ada loketnya. Iya. Cuman tidak sebagus sekarang gitu. Nah, setelah kita mampir di rumah Umi, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Sebenarnya tuan rumah si Umi ini juga menyarankan untuk besok pagi aja. Udah malam, besok pagi aja. Alasannya karena sudah malam. Ya, alasannya. Bukan karena jenengan cerita tadi enggak. Di situ saya belum cerita sama dia. Kalau di jalan kita sudah melihat sosok penampakan tadi. Terus kita pamit sama Umi. Kita mau bayar ke loket. Waktu itu nggak boleh karena banyak teman-teman di situ, teman-teman orang base camp waktu itu. Cuman
ya udah Bang, nek gak oleh sesuk-esuk wae nek aku medun kan wis ganti Sing sih. jaga. Iya, sing jaga. Iya. Aku gak kenal, sesuk tak bayar. Karena saya meskipun kenal kan nggak enak. Iya, Karena memang sudah kewajibannya. betul. Di situ setelah kita dari loket, kita mulai berjalan. Yang sekarang itu nyampe, yang sekarang itu jadi gapuranya Basecamp Pendem. Pintu gerbang pendakian. Setelah jalan apa semen itu ya? Iya, gitu ya? setelah nanjak sedikit itu. Di sini ada keanehan lagi, Mas. Apa itu, Mas? Nah, jadi waktu itu kita kan memang kelupaan belum berdoa ya. Belum berdoa, kita jalannya beriringan, berjejeran gitu, berjejeran. Teman saya yang dari pelayaran, saya di tengah, sama teman saya kontrakan. Berjejeran bareng atau ya, berurutan? Bareng-bareng ya, berarti? Bareng. Oh iya, berjejer. Kita sambil ngobrol, ngobrol basa-basi gitu, terus. Nah, teman saya itu yang anak pelayaran itu sempat narik baju saya. Mas, berhenti dulu. Kenapa Mas? Coba kamu tengok ke kiri. Saya kan nggak paham maksudnya apa ya. Saya coba nengok ke arah bawah. Nengok ke arah bawah. Nah, saya memang melihat entah itu cuman halusinasi saya aja ataupun memang beneran. Cuman memang tampak nyata banget di situ. Saya melihat ada sosok yang terbang. Jadi terkesan dia napak tanah tapi masih ada jaraknya beberapa senti dari tanah. Saya kan mengurut dari bawah ke atas. Ternyata dia pocong. Waktu itu saya langsung seketika diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung otomatis saya narik teman saya yang kontrakan, satu kontrakan itu. Saya tarik. Bro, mandek sih. Ngopo leh? Dia kan jawab seperti ingat teman saya namanya Faris juga sering dia bilangnya pilih gitu. Nah, orang sana ya bahasa Purwodadi. Iya. Jadi teman saya itu jawab seperti itu. Langsung saya jawab, mandek kok sih deloken ki wawumu kuwi ana apa? Cuman kan saya dalam nada yang ada rasa takutnya, jadi kan rada gemeter ngomongnya. Di situ teman saya kan dia langsung noleh ke atas dia. Nah, di situ setelah dia noleh, langsung dia misuh Mas, berucap kata karena orangnya kan ceplas-plos, masuk, pocong. Seketika waktu kita bertiga diem di tempat, udah diem. Nah, yang sosok tadi itu dia masih berjalan tapi kayak melompat. Sebenarnya dia jalannya jalan terbang. Melayang. Iya, melayang. Tapi kalau kita nggak mengamati lebih detail itu dia seakan jalan di tanah. Tapi padahal masih ada jarak beberapa senti. Jadi jalannya itu bukan kayak film-film Mas. Jadi loncat enggak, itu bukan. Iya, seakan jalan gini. Jalannya tuh pelan gini. Semut ya sebenarnya. Cuman sekali dia melangkah itu hampir 2 meter. Iya. Dia sampai 3 langkah baru menghilang. 3 orang itu melihat semua. 3-tiganya melihat semua. Dari penampakan itu sendiri itu seperti apa Mas? Merinding Mas. Maksudnya itu apakah pocong yang lucu, apakah pocong yang menyeramkan atau yang biasa-biasa aja? Kan kadang-kadang kita melihat film itu kan ada yang berdarah-darah, ada yang kumel. Itu seperti apa Mas kalau waktu jenengan lihat? Enggak sih Mas, enggak sampai seperti itu sih ya. Kalau kita melihatnya itu mukanya itu hitam kayak kosong. Gitu. Iya, bagian mukanya itu kosong, tapi pakaian yang membungkusnya itu lusuh. Kumel ya? Iya, kumel. Tingginya pun juga lumayan itu. Lebih tinggi dari manusia berarti ya? Iya, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Berarti memang ada ya Mas. Maksudnya gini, yang saya pengen tanyakan,
apakah sebelum jenengan mendaki itu dari kalian bertiga itu apakah mikir ke bahwa nanti mikir ke mungkin wah kok jangan-jangan ada pocong, mikir gitu nggak mas waktu itu jenengan, saya ingat jenengan? Enggak sih Mas, karena saya pada waktu itu bukan pendakian yang sekali dua kali, hampir sering. Bahkan saya naik Gunung Andong itu sebulan bisa 2-3 kali. Ya, karena saking gabutnya waktu itu, gabut. Kalau sekarang kan dulu kan ada istilah anak senja atau apa ya. Jadi kalau gabut pengen ngopi, ya udah senjatai kucing gitu mas ya. Betul. Iya gitu. Kalau dulu gabut itu pengen ngopi, udah ngopi di Andong. Iya. Dulu kan seperti itu. Kalau sekarang kan ada istilah TikTok namanya ya. Kalau dulu ya udah kayak apa ya, dulu itu kayak istilah TikTok itu masih banyak yang belum Iya, ini, jarang juga ya jarang dulu juga. ya. Kebanyakan sistem naik gunung ngecamp ya. atau atau ngecamp. Berarti dari hal itu apa yang mas yang bisa jenengan ambil atau kita ambil bahwa kalau kata orang sekarang itu kadang-kadang itu ya bisa jadi itu sugesti Ya. atau kita mikir belum wah kita takut di awal malam-malam engko ada pocong gitu. Ya. Tapi itu kan jenengan bertiga itu kan satu udah biasa, terus enggak juga mikir bahwa nanti ada pocong. Nah, ketika ada sosok yang itu pocong itu datang, itu tuh kira-kira apa ya mas? Atau mereka apakah sosok itu memang pengen dikenal atau pengen menampakkan diri atau seperti apa ya kira-kira mas? Jenengan waktu itu? Kalau hal seperti itu kurang pasti juga ya. Cuman yang jelas saya orang kalau mau naik gunung itu misalkan ditakut-takutin, malah saya penasaran. Penasaran, udah ini gunung A misalkan, gunung A ini pernah ngalamin orang ini gini, malah saya cari tahu, pengen tahu. Dalam artian tenan ora sih, karena untuk saya pribadi itu kalau bisa tak logika dulu, tak pakai logika dulu. Betul. Jadi waktu itu apalagi teman saya itu yang satu sering di Eropa, jadi terbiasa dengan teman-teman Eropa, dia tidak percaya dengan hal seperti itu. Dan yang satu dia orang Flores, orang Flores juga di sana kan masih hutan, ya hutan, dan dia juga percaya nggak percaya hal seperti itu, dan mungkin dia memang mungkin setan kalau beda mungkin. Ya mungkin bisa jadi ya mas ya. Cuman teman saya yang satu kontrakan juga karena baru pertama juga nggak sampai mikir seperti itu. Saya ceritakan juga bagusnya aja. Jadi setelah kita bertiga diam di situ ya mas ya. Saya teringat kita bertiga ternyata belum doa. Itu mungkin itu ya salah satu faktor. Dan kebetulan lagi waktu itu malam Jumat. Malam Jumat. Iya, Jumatnya Jumat Kliwon juga. Kita nggak ngepasin atau gimana ya, cuman karena waktu itu kita juga nggak mikir hari apa. Mikir hari apa, kita suka dadaan naiknya. Apalagi itu karena saya dianggap teman-teman yang sudah pernah naik, nah itu saya yang disuruh nemenin gitu. Jadi saya nggak mikir nih hari A, B, C, itu nggak mikir. Udah, karena saya teringat seperti itu, udah saya langsung aja berdoa dulu. Kita berdoa, intinya juga kita di sini kita cuman sekedar pengen main, kita nggak mau aneh-aneh juga, kita juga nggak. Di situ juga saya mewanti-wanti teman-teman saya itu mengingatkan untuk dijaga ucapannya. Mungkin kita perilakunya dari awal mungkin ada yang kurang sreg, makanya karena mereka kan juga mungkin lebih dulu daripada kita ya. Betul. Ada yang nggak sreg sama kita. Nah, di situ pun saya menegaskan lagi sama teman-teman setelah melihat dan berdoa. Saya menegaskan ke teman-teman saya berdua tadi, wes yuk besok pagi baik lek naik. Kembali lagi jenengan bilang
turun base camp dulu aja Ya, gitu. tidur base camp dulu aja. Ah, Karena kita sudah 2 kali mengalami kejanggalan. ah. 2 kali. Dan ini bukan pendakian saya yang pertama. Ini sudah, apalagi di Gunung Andong, sudah sering waktu itu, dan baru kali ini saya mengalami hal seperti ini. Aku kan bilang ke teman-teman seperti itu. Cuman teman-teman saya memang waktu itu, terutama yang anak pelayaran tadi, dia tetap ngeyel. Enggak mas, saya 2 hari lagi berangkat. Kalau besok otomatis saya kecapean nanti. Kalau hari ini kan besok masih ada waktu 1 hari buat saya istirahat. Iya. Nah, akhirnya yaudah mas, kita bismillah aja wis kalau gitu. Kita lanjut jalan. Tuh waktu itu ada pendaki lain nggak mas? Waktu Nggak itu? ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Itu cuma mungkin rombongannya kita Mas Panto pendaki ya? terakhir waktu itu. Oh Pendaki iya terakhir. karena udah Cuma malam kalau juga ya. kita tanya pihak base camp, memang ada pendaki tapi dari sore sudah. Sore. Dari jalur sawit juga agak banyak katanya. Banyak tapi juga sudah sore tadi naiknya. Jadi setelah itu kita melanjutkan perjalanan, lewatin ladang warga, aman terkendali. Itu waktu itu masih jalan setapak, bukan yang sudah cor-coran ya, masih setapak petani gitu. Nah, sesampainya kita keluar dari ladang warga, kita mulai memasukin di Pinusan. Pinusan, kita terus naik, itu masih aman-aman, tidak terjadi kendala apa-apa. Setelah beberapa saat kemudian kita sampai di percabangan jalur ke tembusan ke jalur sawit. Nah, itu mulai terjadi kejanggalan lagi di sini. Yang pertigaan yang ngirik arah sawit. Ya, ngiri arah sawit kalau lurus kan ke arah puncak. Iya, Di situ kita juga nggak mikir apa-apa, nggak mikir aneh-aneh. Memang kita memang niatnya untuk sekedar liburan ya. Kita jalan terus. Kita jalannya tetap naik ya, karena saya masih ingat betul jalurnya itu naik, nggak ngiri. Kalau ngiri bisa, tapi kan lewatin jalur sawit. Ketemu di sawit ya, betul. Kita naik ya, tapi kita ketemunya di pertigaan itu lagi. Padahal jelas-jelas kita jalannya naik. Kalau di logika, kalau ketemu di jalur itu lagi kan kita harusnya turun juga, muter. Nah, kita naik terus. Cuman yang saya ingat itu waktu itu kita ketemu batu besar. Batu besar. Nah, batu besar tuh pentoknya di situ. Nah, kita melipir sedikit. Tapi ketemunya di pertigaan tadi. Sebenarnya waktu kita sampai yang kedua itu saya sudah mulai curiga. Cuman tak batin aja. Kok tekan pertelon kene meneh. Jenengan kan sudah hafal ya waktu itu ya. Saya cuma yakin ya itu jalan yang tadi, pertigaan yang tadi. Kok tekan pertelon kene meneh. Cuman itu masih saya batin ya. Saya nggak ngomong ke teman-teman. Terus kita lanjut ke teman-teman. Nah, yang ketiga kalinya itu teman saya sempat tanya, Mas Andong katanya cuman 1-2 jam. Kok adomen yo? Nah, teman saya mulai tanya seperti itu. Iya. Saya cuma jawab waktu itu, enggak Mas, nganu apa nek untuk pemula memang wajar. Karena apalagi kita capek. Wajar. Jadi saya mengalihkan pikiran teman-teman itu. Tapi mulai benar-benar nyadar teman saya berdua itu ketiga kalinya kita naik, kita ketemu di pertigaan itu lagi. Sampai 3 kali? Iya, sampai 3 kali. Teman saya kan biasa, dia nggak lepas kontrol omongan lagi. Mau lewat gini lah, jalan mosok muter-muter dewe. Nah, dia bilang seperti itu. Oh, berarti teman jenengan sudah tahu juga, sudah merasa ya? Ya, ketiga kalinya kan dia mulai paham. Nah, pas berhenti di pertigaan, nah dia ngomong seperti itu tadi. Sekali kan saya refleks, Mas, omongannya dijaga. Nah,
yang teman saya yang anak pelayaran tadi juga bilang, iya mas, ini kita tadi itu udah lewat sini loh, kok kita lewat sini lagi ya, apa memang ada percabangan yang lainnya yang sama kayak ini. Dia masih mikir seperti itu. Yes, saya sebenarnya di situ sudah mikirnya aneh-aneh. Ya. Cuman saya berusaha untuk menenangkan diri di situ. Nah, enggak mas, memang ada percabangan. Tapi dalam hati saya percabangan ki ping siji kita. Kok iso ning kene Iya, meneh. iya. Ya, setelah itu saya ajak, wes gini wae mas, kita belum minum-minum. Ya wes kita nganu dulu aja, ngerokok-ngerokok sambil ngopi dulu. Istirahat di situ. Di Istirahat pertigaan itu. aja. Ya, di pertigaan. Ya, kita rokok habis 2 batang sambil mikir untuk merencanakan nanti jalurnya kemana. Ya. Kan saya masih tak pikir. Dan di situ yang saya pikirkan itu, wah, mosok ya aku bolak-balik neng Andong, aku nyasar neng Andong. Iya. Gak lucu. Iya. Gak lucu. Aku meng diguyoni konco-konco menggo. Yang saya pikir itu seperti itu di batin. Iya. Aku neng Andong ki wis ora pisan iki, tapi kok gek pisan iki ngalami kejadian seperti ini. Iya. Otomatis nek aku ilang neng Andong, kanca-kancaku meng do guyu. Rak lucu Gunung Cendek wis tau munggah. Gunung sing dhuwur wae aman. Iya. Waktu naik Andong kok malah kayak gitu. Itu cuma saya batin. Iya, iya. Nah, selang setengah jam sampai 1 jam kita naik lagi. Kita siap-siap naik lagi. Udah, yuk bismillah lagi yuk, bismillah. Niat kita positif, nggak aneh-aneh. Minta tolong teman-teman dijaga omongannya, tetap tak wanti-wanti seperti itu lagi. Kita bismillah sepanjang jalan, teman-teman memang tak suruh baca doa sebisanya. Kita baca doa sebisanya sepanjang jalan. Nah, kita waktu yang tadi sempat lihat batu besar, di situ kita nggak menemukan batu itu lagi. Oh. Ya, mungkin salah satu penyebabnya kita melewati batu itu. Makanya batu yang kita anggap batu, tapi mungkin kita nggak tahu ya itu batu beneran atau batu golok juga nggak tahu ya. Nah, lantas kita naik terus. Itu aman-aman aja mas, nyampe puncak. Oh berarti udah nggak ini ya, lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Udah nggak kesasar lah ini? Ya, nggak kesasar lagi. Itu alhamdulillah kita sudah ketemu jalan. Kita sampai di puncak itu selesai adzan subuh. Cek mas, jenengan berangkat dari base camp jam berapa? Kita berangkatnya jam 11 lebih 15-an, hampir setengah 12. 11:15 habis subuh kira-kira jam 5 setengah 6 Iya, ya. Hampir sekitar 6 jam. 6 jam. Dengan 3 orang, mungkin cowok semua. Itu normal kan mas bagian. Dalam artian bukan yang istirahat yang lama-lama, terus jalannya juga maksudnya standar, nggak single cut, enggak. Ya itu sebenarnya karo normalnya itu ya 1-2 jam. Nah iya mas. Ya. Berarti kan itu molor sekitar hampir mau ketambahan sekitar 4 jaman lagi. Iya. Oh iya. Dan itu rasa capeknya itu melebihi waktu saya naik berbabuk. Rasa capeknya. Padahal waktu itu kita bawa carrier-nya itu carrier yang kecil. Bahkan teman saya itu bawa ransel. Saya bawa carrier 45 liter, teman saya yang dua itu bawa ransel 25 liter. D-pack bukan? Ya, D-pack ya. D-pack. Nah, di situ sebenarnya sudah aneh lagi karena waktunya itu kan sudah dari rentang waktunya itu melebihi banget gitu. Melebihi pendakian normal ke Andong yang mungkin kita ya gampangannya paling suwe 3 jam lah mas ya. Iya kan. Iya kan. Padahal kita istirahatnya juga waktu kita bikin kopi tadi cuma kali. Itu aja. Iya, 1 kali itu aja. Akhirnya kita nggak berpikir panjang lebar, kita langsung diri ke tenda, terus kita sudah nggak nafsu buat
masak atau bikin kopi lagi karena sudah terlalu Capek ya? capek. Iya, diriin tenda, kita langsung tidur. Tidur sebentar, cuman ada keanehan lagi di sini. Oh, Waktu, ada lagi Mas? ya waktu tidur. Ah, Jadi memang waktu di puncak itu, untuk di puncak alap-alap itu cuman ada kisaran 3 sampai 5 tenda waktu. Cuman jaraknya oh kan di agak puncak jauh. alap-alapnya Ya, dengan agak jauh-jauhan mm, tendanya. mm, Nah, di situ waktu saya tidur, otomatis kan tenda yang kita bawa waktu itu kan double layer ya, Mas. mm, mm, Double layer, otomatis kan kita nggak bisa lihat langit-langit, bintang-bintangan kita nggak bisa lihat. mm, mm. Nah, di situ saya waktu tidur terlentang itu, padahal saya tidur tapi saya tuh berasanya itu saya melek dan saya melihat bintang-bintang cerah banget di langit. Kayak melihat langsung gitu. Iya, cuman saya juga masih antara beneran apa enggak kok kayaknya tadi kita bawa 2 layar kok bisa lihat langit gitu. Nah, di situ saya didatengin sesosok tinggi putih, Mm, tingginya mungkin kisaran 3 meteran, mm. dan dia bawa hewan peliharaan macan putih. Harimau putih ya. Ya, harimau atau macan putih lah. Dan bapak-bapak tadi itu dia juga serba putih pakaiannya, Mm, rambutnya panjang putih. mm. Di situ dia cuman sempat ngomong, nang koncomu tak jaluk di siji. Temenmu saya minta satu gitu ya. Iya, cuman di Itu situ saya masih masih belum nggak maksudnya apa. jam berapa itu Mas? Untuk jamnya kurang paham, cuman setelah kita bertiga tidur, Oh, nggak lama lah dari itu. mm, Di situ saya refleks jawab, ojo mbah, niku rencangi pulo. Jangan mbah, itu teman saya. Ketika saya kaget, saya terbangun dari tidur dan sudah ramai suara di luar tenda, orang-orang mau Menikmati foto, sunrise ya. ya sunrise. Sunrise-an ya. Nah, saya bangunin teman saya yang berdua, mereka tak suruh foto-foto, saya bilang ke teman-teman, udah saya tak masakin buat sarapan, kalian foto-foto aja. Karena di situ saya sudah nggak mood buat foto-foto. Yeah. Udah nggak mood buat foto-foto karena kepikiran maksud Sosok mbah tadi ya, kakak sosok tadi ya. mbah tadi itu apa. Saya masih kepikiran terus. Setelah tidak lama teman-teman saya berfoto-foto, selesai sarapan, terus kita memutuskan buat turun lintas ke jalur sawit. Di situ saya beralasan kita airnya habis, padahal memang masih ada yang saya bawa di carrier. Masih ada 1 botol besar. Saya alasan airnya habis, di jalur sawit itu ada mata air. Karena waktu itu warung tutup Mas di atas. Oh, tutup ya. Tutup. Nah, ya teman-teman setuju karena juga nggak tahu jalan kan, teman-teman ngikut. Kita turun, kita nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja turun. Terus nyampe di loket, memang kita sempat registrasi lagi. Loket berarti jenengan turun dari sawit terus berarti belok kiri ya berarti ya. Belok kiri ke arah basecamp Pendem. Ya. Ke arah basecamp Pendem. Saya mampir sebentar ke loket, teman-teman saya tak suruh langsung ke rumah si Umi tadi. Saya di situ bayar dulu, terus saya belum cerita sama pihak basecamp. Nah, di situ langsung saya menuju ke rumah Umi. Setelah bayar di loket tadi ke rumah Umi, baru setelah kita ngobrol panjang lebar, saya baru mulai cerita. Karena di situ si Umi tadi sempat nanyain, kamu ada apa? Padahal belum ngobrol, belum cerita. Belum ngobrol. Umi sempat bilang, kamu ada apa? Kok kayak ada yang beda? Gak apa-apa, Mi. Mungkin Umi aja yang lihatnya begitu. Iya. Mungkin saya kecapean aja. Nah, di situ Umi kekeh. Enggak, ada yang beda ini. Cerita aja. Kalau kamu nggak mau cerita,
besok nggak usah mampir lagi. Karena mungkin di situ saya sudah dianggap anak ya. Iya, iya. Nah, akhirnya saya nggak mau cerita. Saya ceritakan kronologi dari awal saya pendakian. Saya ceritakan lagi itu ke Umi. Nah, di situ Umi langsung ngambil air putih. Saya didoain sama beliau, didoain, sambil dipijit juga. Udah, nggak apa-apa. Ini nanti habis ini juga udah sembuh sakitnya, udah ini, nggak capek lagi. Cuman di situ memang ada satu bagian waktu dipijit Umi itu sakit sekali, itu bagian tangan saya di antara bagian yang lain. Padahal cuman kayak dipegang tapi rasanya sakit sekali. Tempel-tempel. Iya, padahal cuman di ya kayak Agak lembut lah ya. Iya, lembut. kayak dipijit lembut itu tapi rasanya sakit banget di situ. Nah, di situ waktu saya mau pamit, sebenarnya saya nggak boleh pamit dulu, disuruh tidur dulu di situ semalam. Tapi saya kekeh mau pamit karena besok mau kerja gitu. Nah, terus di situ Umi cuman mesenin, besok kalau ada apa-apa, kalau kamu sampai Magelang ada apa-apa, datang lagi ke sini. Nah, otomatis kan saya kepikiran di situ. Iya, iya. Apa maksudnya? Padahal saya nggak kenapa-napa gitu, cuma capek aja. Gitu. Nah, di situ kan pendakian sudah selesai Mas, kita pulang ke kontrakan lagi. Teman saya juga sudah balik ke rumahnya. Terus hari berikutnya dia sudah berangkat berlayar kan. Nah di situ saya nyampe kontrakan itu kan kisaran setengah tiga sore. Sore ya. Sore itu masih berjalan lancar kayak biasanya. Cuman ketika waktu maghrib, mau adzan maghrib itu seketika badan saya lemes Mas. Seketika lemes. Iya, lemesnya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain, lemes, mau duduk aja tuh lemes. Kan gini Mas, kita kalau naik gunung itu memang jelas ya kita butuh tenaga butuh ya. Effort lebih. Itu kan biasanya memang kalau sampai di rumah memang merasa capek. Nah itu capeknya itu sama lemesnya itu beda. Lemes bukan karena capek naik gunung itu bukan. Awalnya saya mikir ya karena naik gunung, karena tadi kan naik gunungnya aja kita 5 jaman ya. Ya. Kita 5 jaman. Kan 6 jaman itu. 5-6 jaman tadi. Di situ kan memang menguras tenaga juga ya. Saya pikir capeknya karena saya naik gunung itu. Karena kemarin juga sebelum naik juga saya sempat kerja dulu, kerja pulang kerja langsung naik gunung. Saya pikirnya kecapean. Kecapean. Terus sorenya saya minta tolong teman satu kontrakan saya termasuk si Bayu. Nah, si Bayu waktu itu nggak kenapa-kenapa, padahal dia baru pertama kali naik gunung. Dia nggak kenapa-napa, langsung sehat. Nah, di kontrakan saya kan ada 3 orang ya, 4 sama saya. Saya minta tolong teman saya yang satunya itu buat ngantar ke klinik. Klinik di daerah Metro Square Mertoida. Karena saya mikirnya itu mungkin saya kecapean terus masuk angin. Ya, saya mikirnya seperti itu. Nah, waktu periksa pun juga dokter bilangnya seperti itu. Ini cuma kecapean, Mas. Kecapean, terus saya dikasih obat. Ya. Terus saya pulang ke kontrakan. Di situ sampai 2 hari setelahnya itu kan otomatis saya nggak bisa masuk kerja ya. Saya izin. Saya izin kerja terus sampai 2 hari 3 hari itu badan saya masih lemes. Nah teman saya berinisiatif nyari nomor kontak orang basecamp waktu itu. Yang Bayu tadi itu bukan? Ya awalnya cuman sedapatnya orang basecamp gitu. Saya juga nggak tahu dia kontak siapa. Dia telepon terus disuruh disampaikan ke Umi tadi. Di situ Umi jawab, kamu ke Andong lagi deh mending. Suruh balik ke Andong lagi ya. Seperti pesan kemarin itu ya. Sebelum pulang. Di situ saya hari ke-4 atau ke-5 itu setelah pendakian saya balik lagi ke
tempatnya si Umi tadi, ke base camp Andong. Tapi masih dalam keadaan lemes ya Mas? Lemes ya, itu saya aja itu dulu waktu dibawa ke base camp Andong itu kita boncengan bertiga. Dengan tengah? Iya, tengah. Oh, itu emang lemes berarti. Kita nyari jalan-jalan kecil biar nggak kena tilang kan waktu itu. Nah, sampainya di base camp, si Umi bilang, dah, kamu di sini aja. Ini ada yang ikut kamu. Ini sudah tak bawa, tak keluarin. Nanti biar diantar naik ke atas. Jadi katanya itu sesosok yang sempat saya ceritakan di awal tadi, yang menemui saya itu dia entah benar atau enggak ya. Ini yang di atas? Ya, yang di atas, yang kakek itu. Katanya dia itu yang punya makom di atas. Oh, ya. Lah kan saya tanya, lah ini kenapa? Saya kan udah sering kesini. Bahkan di jalur sebelah juga sama, saya nggak pernah ngalami kejadian seperti ini. Coba cuma tanya, ini waktu kamu naik gunung bertiga kemarin, ada nggak salah satu dari kalian bertiga itu bawa semacam gaman atau pusaka? Dan saya jawab, ya kalau saya pribadi enggak, tapi nggak tahu kalau teman-teman. Ya, mungkin kalau jangan mungkin pisau ya Mas. Ya entah, iya kalau saya mungkin bisa ya karena untuk masak. Iya. Tapi kan bumi kan beda, pusakanya beda. Ya Mas, terus lanjut. Nah, karena saya nggak tahu, setelah itu saya sudah dibacain doa-doa di situ, saya pulang, saya dipesenin, pokoknya kamu dalam waktu dekat ini jangan ke Gunung Andong dulu. Setelah kejadian itu saya 1 tahun nggak pernah sama sekali ke Gunung Andong. Karena mungkin masih ada sisi trauma ya. Dan itu saya pulang ke kontrakan itu memang saya sempat nanya ke teman saya berdua itu tadi. Iya. Di antara kalian berdua ada yang pakai atau bawa pusaka enggak? Karena ini penyebabnya yang punya kawasan konflik sama yang kalian bawa. Iya. Nah, ternyata teman saya yang dari Flores ini yang bawa. Sampahnya dari situ. Karena mungkin di situ kondisi saya yang kecapean karena kerja, yang paling lemah mungkin fisiknya ya. Jadi saya yang kena. Oh gitu. Setelah setahun lebih saya masih sering ke Andong, alhamdulillah aman. Ya. Mungkin itu aja sih Mas pengalaman. Oke, teman-teman, apa ya, menarik sih ceritanya dari Mas Panto ini. Satu hal yang mungkin saya tangkap bahwa mungkin ini ya Mas ya, kita tidak boleh menyepelekan gunung, walaupun itu mungkin itu kategori mungkin masih pendek, ya kan, gitu kan. Kalau nggak salah kan kandungan 1.700 berapa gitu kan. Ya. Dan menurut jenengan ini, dengan jenengan berputar-putar 3 kali itu jenengan yakin itu berputar 3 kali itu memang apa Mas penandanya jenengan yakin bahwa kok balik menang gini, itu tuh apa Mas? Itu ketemu pertigaan di percabangan sama batu besar tadi, itu yang bikin saya feeling bener kita muter sampai 3 kali itu. Jenengan yakin bahwa itu batu dan pohon yang sama ya Mas? Ya. Iya. Nah, pertigaannya kan cuma ada satu, setahu saya. Setahu saya jalur pendem itu pertigaan percabangan itu cuma ada satu, nggak ada yang lainnya. Kecuali mungkin di atas ya. Ya, kalau di atas memang belum puncak. Nah, itu seingat saya memang cuma ada satu itu, nggak ada yang lain. Makanya saya yakin bener kita sampai muter 3 kali, yaitu tadi tandanya pertigaan sama kita ketemu batu besar. Bahkan waktu saya cerita sama anak-anak base camp, itu juga mereka juga tanya batunya sing endi, itu pada penasaran waktu itu.
Bahkan belum lama juga kan ada orang-orang basecamp kan mampir main ke sini, yang pengurus sekarang. Iya, Terus saya ceritain juga itu bertanya-tanya, loh batunya sebelah mana, nggak ada batu yang besar itu. Nah itu yang bikin tanda tanya, itu batunya itu sebelah mana. Bahkan setelah kejadian itu kan, setelah setahun berlalu kan, saya juga pernah naik lewat sana lagi ya. Itu juga nggak itu ngalamin apa-apa dan nggak ya, menemukan batu itu nggak menemukan. Padahal saya penasaran batunya itu yang mana. waktu itu jenengan sepenglihatan yang jenengan itu batu itu bang besar mas. Besar mas. Jadi kita mau coba panjat pun tetap tidak bisa karena kondisinya batunya warna hitam halus tinggi. Malah lebih resiko lagi. Iya. Oke mas. Terima kasih. Terakhir nih mas, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa dibagi ke para pendaki dari pengalaman jenengan ini? Buat teman-teman pendaki, khususnya yang masih seneng-senengnya, tetap utamakan keselamatan tim, naik bareng, turun juga harus bareng. Jangan sampai karena sekarang banyak kejadian itu meninggalkan teman serombongannya, terus mengabaikan keselamatan dengan peralatan yang minim. Itu kalau bisa diperbaiki lagi, karena senior apapun ataupun seahli apapun kita di dunia pendakian, tidak ada artinya kalau alam sudah berkehendak. Dan juga dijaga omongannya waktu naik gunung, sportivitasnya sama teman-teman pendakian. Intinya gunung itu tidak lari kemana-mana. Ketika tidak memungkinkan sampai ke puncak, kalian bisa mencoba lagi di lain waktu. Mungkin itu aja. Betul mas. Ya udah gitu teman-teman, intinya mari kita sama-sama belajar, kita dengan berkegiatan alam di luar itu memang penuh dengan mungkin resiko ya, tapi kita juga harus siap dengan mental dan fisik mungkin mas ya. Oke, sekian dari saya Badai dan Mas Panto dari Yasa Adventure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari terus berkelana.